Perkenalkan, nama saya Eri Janti, absen 11. Perkenalkan, nama saya Gita Sulistiani, absen 3. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pembuatan prototipe produk olahan pangan pisang kembung. Prototipe latar belakang dan ide produk. Alasan pemilihan ide karena bahan bakunya mudah didapat dan harganya terjangkau. Proses pembuatannya juga sederhana dan dapat dilakukan dengan alat dapur yang mudah ditemukan. Pisang kembung memiliki rasa manis dan enak sehingga disukai oleh banyak orang. Selain itu, produk ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan dapat menjadi peluang usaha dengan modal kecil. Pisang kembung juga merupakan inovasi dari bahan lokal yang bergizi dan mengenyangkan sehingga cocok dijadikan produk olahan yang menarik dan bermanfaat. Keunikan dan keunggulan produk pisang kembung adalah memiliki rasa manis alami dari pisang yang berbeda dari olahan pada umumnya. Teksturnya renyah di luar dan lembut di dalam sehingga menarik untuk dikonsumsi. Produk ini dibuat dari bahan lokal yang mudah didapat dan lebih sehat karena tidak menggunakan bahan pengawet berbahaya. Spesifikasi produk. Nama produk pisang kembung, jenis olahan setengah basah, rasa atau varian rasa manis, varian coklat dan keju. Target konsumen keluarga dan tetangga. Keunikan atau kreativitas. Keunikan berpaduan rasa manis dan gurih, kreativitas bentuk menarik dan variasi. Bahan baku lokal yang dimanfaatkan pisang. Proses pembuatan prototipe. A. Bahan dan alat. 1. Bahan baku. 1. Pisang. Jumlahnya 4 pisang. Fungsinya sebagai bahan utama memberi rasa manis alami. 2. Gula pasir 30 gram sebagai pemanis dan membantu warna kecoklatan saat penggorengan. 3. Tepung terigu 250 gram sebagai pembentuk struktur adonan. 4. Garam setengah sendok teh sebagai penyeimbang rasa. 5. Topping susu coklat 76 gram sebagai variasi agar lebih disukai konsumen. 6. Topping keju 85 gram meningkatkan daya tarik penampilan produk. 7. Air 300 ml berfungsi sebagai pelarut dan pengencer adonan. Baking powder 1 sendok teh sebagai penyeimbang adonan. 9. Tepung beras 75 gram sebagai memberi struktur renyah. 2. Alat yang digunakan. 1. Baskom untuk mencampur semua adonan. Mangkok 4 untuk menampung bahan kecil. Sendok 2 untuk mengaduk adonan dan mengambil bahan. 4. Pisau untuk mengupas dan memotong pisang. Parut keju untuk memarut keju sebagai topping. Serbet untuk menutupi saat fermentasi. Wajan untuk menggoreng pisang kembung. Spatula atau sutil untuk membalik saat digoreng. Kompor sebagai sumber panas untuk mengukus dan menggoreng pisang kembung. Langkah pembuatan. 1. Persiapan. Menyiapkan semua bahan dan alat yang digunakan. Hasil yang diharapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Catatan atau kendala mencari bahan yang sesuai. 2. Pengolahan. Menakar semua bahan lalu mencampurkan semua bahan satu persatu lalu didiamkan selama 15 menit. Setelah itu memasukkan pisang yang sudah dipotong bulat-bulat. Hasil yang diharapkan adonan pisang kembung mengembang sesuai. 3. Pencetakan atau pembentukan. Membentuk bulat dengan sempurna. Hasil yang diharapkan menjadi bentuk bulat yang sempurna. 4. Penggorengan. Menggoreng dengan minyak yang panas dan menggorengnya satu persatu. Hasil yang diharapkan matang dengan sempurna. 5. Pengemasan. Menggunakan wadah tinwal untuk mengemas produk pisang kembung pas dengan bentuk pisang kembung. Waktu pembuatan. Waktu mulai jam 13.00. Waktu selesai jam 15.10. Total durasi 3 jam 10 menit. Hasil prototipe. Jumlah prototipe yang dihasilkan 10 unit. Foto prototipe. Evaluasi kualitas. Rasa manis. Skor 4, jangan terlalu manis. Tekstur, renyah di luar, lembut di dalam. Aroma, khas aroma pisang. Penampilan visual menarik. Kesesuaian dengan desain sesuai dengan desain yang diharapkan. Kreativitas atau kebaruan, bentuk bulat yang sangat cantik dan mengembang sempurna.
Hasil uji rasa internal. Pisang kembung terlihat menarik. Usahakan ukuran pisang kembung seragam agar terlihat lebih menarik. Rasa pisang kembung manis dan renyah. Usaha takaran pada bahan pisang kembung pas. Rasanya enak dan tidak terlalu manis. Kurangi penggunaan tepung supaya tidak menutupi rasa pisang. Tekstur bagian dalam lembut, bagian luar renyah. Lapisan tepung bisa diperbanyak supaya pisang kembung lebih renyah. Enak, manisnya pas dan renyah. Jika memakai takaran yang pas akan membuat hasil yang sempurna. Penghitungan biaya tipe bahan baku pisang total 9.623. Bahan kemasan wadah 8.600. Dan pendukung lain topping susu coklat, saset keju, susu coklat 10.314. Total biaya per tipe 28.537. Analisis ekonomi awal. Biaya produksi per unit 2.853. Harga jual yang disarankan 5.563. HPP biaya per tipe jumlah produk. HPP sama dengan 28.547 dibagi 10 sama dengan 2.853. Laba 95% dikali HPP, laba sama dengan 95 dikali 2.853 dibagi 100 sama dengan 2.710. Harga jual HPP ditambah laba. Harga jual 2.853 ditambah 2.710 sama dengan 5.563. Estimasi keuntungan per unit 5.373. Rumus sama dengan harga jual dikurang biaya per unit. 5.563 dikurang 190 sama dengan 5.370. Kelayakan produk, tingkatan kesesuaian dengan target konsumen 85%. Alasan karena rasanya manis dan teksturnya renyah yang disukai berbagai kalangan. Bahan baku terjangkau, tampilannya menarik dengan topping kekinian, praktis dikonsumsi sebagai cemilan serta sesuai dengan selera lokal masyarakat. Tingkatan keunikan dibanding produk sejenis 90%. Alasan karena memiliki bentuk khas yang mengembang, kombinasi tekstur renyah di luar dan lembut di dalam, varian topping seperti keju, coklat, serta penyajian yang berbeda dari olahan pisang pada umumnya sehingga mudah dikenali dan menarik perhatian konsumen. Tingkatan kemudahan produksi massal 80%. Alasannya karena bahan bakunya mudah diperoleh, proses pembuatannya sederhana dan tidak memperlakukan peralatan khusus. Waktu produksi relatif singkat serta dapat dibuat dalam jumlah besar dengan standar resep yang sama sehingga efisien untuk usaha skala kecil mampu menengah. Refleksi dan pengembangan, kendala dan solusi selama pembuatan. Kendala yang dihadapi: bentuk pisang kembung tidak seragam, penyebab ukuran pisang berbeda dan proses pencetakan atau pelapisan adonan tidak sama tebalnya. Solusi yang diterapkan: menyeragamkan ukuran pisang sebelum diproses dan menggunakan takaran adonan yang sama untuk setiap potong. Hasil solusi: bentuk pisang kembung menjadi lebih rapi, seragam dan menarik sehingga nilai jual meningkat. Produksi terlalu berminyak atau cepat gosong, suhu minyak tidak stabil dan waktu penggorengan kurang tepat. Menggunakan api sedang dengan suhu minyak stabil dan menggoreng sesuai waktu yang dianjurkan. Warna pisang kembung lebih menarik dan tidak berminyak dan rasa lebih enak. Pembelajaran yang didapat: 1. Tentang proses kreatif. Pembuatan produk pisang kembung melatih kreativitas dan pengolahan bahan sederhana menjadi produk yang bernilai jual, mulai dari menentukan resep, bentuk rasa, sehingga kemasan. Diperlukan ide-ide baru agar produk menarik dan berbeda dari yang lain. 2. Tantangan kerja sama tim. Kegiatan ini mengajarkan tentang pentingnya kerjasama antara tim. Setiap orang memiliki peran masing-masing seperti menyiapkan bahan, pengolahan hingga mengemas produk. Dengan kerja yang baik, pekerjaan menjadi lebih ringan dan hasil yang diperoleh lebih maksimal. 3. Tantangan problem solving. Selama proses pembuatan muncul berbagai kendala seperti adonan kurang pas, ragis belum sesuai, atau waktu produksi terbatas. Hal ini melatih mampu memecahkan masalah dengan cara berdiskusi, mencoba kembali dan mencari solusi terbaik agar produk tetap berkualitas.
Rencana pengembangan prototipe. Jika ada kesempatan untuk memperbaiki prototipe ini, satu, perbaikan pada produk, meningkatkan kualitas rasa dan tekstur agar lebih konsisten, misalnya dengan menyesuaikan komposisi bahan dan tingkatan kematangan pisang. Selain itu, varian rasa atau topping juga dapat ditambahkan agar produk lebih menarik bagi konsumen. 2. Perbaikan pada proses pembuatan. Proses pembuatan dapat diperbaiki dengan menyusun langkah kerja yang lebih sistematis dan efisien melalui dari persiapan bahan hingga pengolahan. Pengaturan waktu, suhu, dan lebih tepat juga dapat membantu menghasilkan produk yang lebih stabil dan mengurangi kesalahan. 3. Perbaikan pada kemasan. Kemasan dapat dibuat lebih menarik dan informatif dengan desain yang rapi setelah menyantumkan label seperti nama produk, komposisi, dan tanggal produksi. Selain itu, penggunaan kemasan yang lebih kuat dan higienis dapat meningkatkan daya simpan serta nilai jual produk. Potensi pengembangan usaha, peluang pasar. Produk pisang kembung memiliki peluang pasar yang cukup besar karena berbahan dasar pisang yang mudah diperoleh dan disukai berbagai kalangan. Produk ini cocok dipasarkan di lingkungan sekolah, pasar lokal, kantin, dan melalui media sosial sebagai camilan tradisional dan sentuhan modern. Strategi pengembangan dapat dilakukan dengan menjaga konsistensi rasa dan kualitas, menambah variasi rasa, serta memperbaiki kemasan agar lebih menarik. Selain itu, promosi melalui media sosial, sistem pre-order, dan kerja sama dengan kantin atau warung sekitar dapat meningkatkan penjualan. Perkiraan modal untuk produksi skala kecil yaitu 50.000 sampai 100.000 yang digunakan untuk pembelian bahan baku, kemasan sederhana, dan kebutuhan produksi lainnya. Waktu yang dibutuhkan untuk siap dipasarkan 1 sampai 2 minggu, termasuk kesiapan bahan, produksi, dan pengenalan produk ke konsumen. Kesimpulan, pembuatan produk pisang kembung memberikan banyak pelajaran, mulai dari proses kreatif dan dalam mengolah bahan sederhana menjadi produk bernilai jual. Pentingnya kerjasama tim hingga kemampuan problem solving dapat menghadapi kendala selama produksi. Prototipe produk masih memiliki peluang untuk diperbaiki, baik dari segi kualitas produk, proses pembuatannya yang lebih efisien, maupun kemasan yang lebih menarik dan informatif. Dari sisi usaha, pisang kembung memiliki peluang pasar yang cukup besar dengan strategi pengembangan yang tepat, model produksi skala kecil yang terjangkau, serta waktu pemasaran yang relatif singkat. Secara keseluruhan, produk pisang kembung berpotensi untuk dikembangkan menjadi usaha kecil yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.